Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minhatul Maula. Saya dari program studi Magister PIAUD UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi terkait dengan mata kuliah Studi Hadis Perspektif Anak Usia Dini yang diampu oleh Profesor Dr. Hajjah Marhumah MPD. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan kualitas dan kuantitas hadis. Yang dimana yang pertama yaitu kualitas hadis. Kualitas hadis itu merujuk pada keaslian, kebenaran, dan ketepatan suatu hadis dalam agama Islam. Hadis secara kuantitas itu merupakan sesuatu yang merujuk pada banyaknya jumlah hadis dan banyaknya jumlah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Cara sederhananya yaitu antara kualitas dengan kuantitas itu tidak kalah jauh, yang dimana kualitas hadis itu sudah pasti bahwa ketepatan, keaslian dalam suatu hadis itu tidak dapat diragukan lagi. Sedangkan kuantitas yaitu merupakan hadis yang sudah banyak perawi yang meriwayatkannya sehingga dapat diakui kebenarannya dalam suatu kitab atau hadis. Berbicara terkait dengan kualitas dan kuantitas hadis, kita perlu mengetahui yang namanya sanad dan matan. Sanad merupakan rantai periwayat yang menghubungkan antara matan dengan Nabi Muhammad SAW. Sanad itu sangat penting untuk menilai keabsahan atau keaslian suatu hadis. Sedangkan matan yaitu teks atau isi dari hadis itu sendiri, yang dimana yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi dapat kita pahami bahwa sanad dan matan itu merupakan salah satu elemen yang dimiliki oleh hadis. Semakin dekat sanadnya dengan Nabi Muhammad SAW, otomatis hadis itu akan semakin sahih atau asli. Kemudian matan semakin relevan antara hadis dengan ajaran dan yang ada dalam kandungan ayat Al-Quran, maka semakin sahih pula hadis tersebut. Adapun hadis berdasarkan kualitasnya yaitu yang pertama ada namanya hadis sahih. Hadis sahih merupakan hadis yang paling tinggi kualitasnya atau paling tinggi keasliannya, yang dimana sanadnya itu tersambung, kemudian perawinya itu adil dan dabit, serta matannya itu tidak cacat. Artinya apa? Hadis sahih ini tidak dapat diragukan lagi keasliannya, karena sanadnya itu sudah jelas langsung tersambung dengan Nabi Muhammad SAW, dan perawinya yang meriwayatkannya itu adil dan dobit, dan matannya itu atau isi teks dari hadis tersebut tidak cacat, artinya tidak bertentangan dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Adapun yang kedua yaitu hadis hasan, yang dimana hadis hasan ini sedikit lebih bawah dari hadis dhaif tadi. Letak perbedaannya itu pada dabitannya, artinya perawinya tidak mendabit secara teliti atau kurang teliti dalam mendabit suatu hadis. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu ada namanya hadis dhaif. Hadis dhaif ini yang paling lemah di antara hadis sahih dan hadis hasan tadi. Letak perbedaannya yaitu sanadnya tidak jelas tersambung atau tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian perawinya itu tidak adil atau tidak mendabit secara teliti, dan matannya juga tidak jelas. Isi teks dari hadis dhaif itu tidak jelas antara bertentangan atau tidak dengan ajaran dalam Al-Quran. Adapun
dalam hadis, yaitu berdasarkan dengan kuantitasnya. Yang pertama ada namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat pada setiap tingkatan sanad. Artinya mustahil mereka berdusta. Nah, kemudian keutamaan daripada hadis mutawatir yaitu memiliki tingkat keyakinan yang tinggi. Hadis ini menjadi sumber hukum yang kuat dalam Islam. Selanjutnya yaitu hadis ahad. Hadis ahad diriwayatkan oleh sejumlah kecil periwayat. Tingkat kepercayaan bervariasi tergantung dengan kualitas sanad. Hadis ahad terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Setiap jenis memiliki karakteristik dan tingkat kepercayaan yang berbeda. Selanjutnya yaitu metode penilaian hadis. Yang pertama ada namanya kritik sanad dan matan. Kritik sanad ini menilai kredibilitas dan integritas dari seorang periwayat, seperti mencari tahu biografi dan menilai ketelitian daripada periwayat tersebut. Sedangkan kritik matan yaitu mencari tahu kebenaran daripada isi teks hadis berdasarkan dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi hadis berdasarkan kualitas dan kuantitasnya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat kita ambil pelajaran, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.